Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nabil Al-Fahmi Al-Fat dari program studi hukum keluarga Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama semester 3 reguler 2. Oke, saya di sini akan mempresentasikan atau menerangkan sebuah materi mata kuliah ushul fikih yang bertemakan tentang Ta'arud itu apa sih? Ta'arud menurut bahasa adalah sebuah pertentangan atau kontradiksi. Pertentangan di sini bukan berarti pertentangan antar manusia atau dengan manusia, melainkan pertentangan yang dimaksud adalah antar dalil dengan dalil satu dan dalil yang lainnya. Menurut istilah, dalil yang menghendaki suatu hukum yang dalil tersebut berbeda dengan dalil yang lain dalam menghukumi sesuatu yang sama. Dalam arti sederhana adalah ada dua dalil yang berbeda dalam menghukumi sesuatu yang sama. Seperti contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 244 yang menerangkan tentang masa iddah seorang istri yang ditinggal oleh suami selama 1 tahun. Itu bertentangan dengan dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 234 tentang masa iddah istri yang ditinggal suami yang berlangsung selama 4 bulan 10 hari. Nah, itulah contoh dari ta'arud. Kemudian syarat-syarat ta'arud. Syarat-syarat ta'arud itu apa sih? Syarat-syarat ta'arud yang pertama adalah persamaan derajat. Persamaan derajat di sini yang dimaksudkan itu adalah antara dalil dengan dalil atau hadis dengan hadis atau kias dengan kias. Tidak boleh dalil dengan hadis atau hadis dengan kias, karena itu tidak sama. Dan ini yang sama itu adalah antara dalil dengan dalil dan hadis dengan hadis. Oke. Terus yang kedua adalah objek yang sama. Objek yang sama di sini adalah objek atau yang dikenai hukum itu apa sih? Seperti contoh di atas itu adalah masa iddah seorang istri. Nah, itu objek yang sama membahas tentang masa iddah suami istri. Terus bagaimana sih penyelesaiannya? Nah, ini sebetulnya Al-Quran titik itu tidak mungkin terjadi adanya pertentangan atau ta'arud. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat banyak ayat dalil qad'i, yaitu dalil yang pasti, karena satu ayat yang lain itu menjawab satu ayat yang lainnya. Nah, jikalaupun itu ada sebuah ta'arud, itu mungkin dari penafsiran seorang mujtahid, seperti dalam arti itu zahirnya atau penafsiran seorang mujtahid itu kan berbeda-beda. Nah, seperti contoh tadi yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 240 dan 234. Kemudian yang sering terjadi ta'arud itu adalah tentang hadis dengan hadis, tentang kias dengan kias. Nah, terus bagaimana sih cara penyelesaiannya? Cara penyelesaian itu ada dua, secara nasuh dan secara tarjih. Nah, itulah pembahasan mengenai ta'arud. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentasi selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.